Anda kan sudah paham bahwa kalau kita kena diabetes, kita harus menghindari gula. Sehingga kebanyakan konsumen yang tetap ingin menikmati manis memilih salah satu produk stevia sebagai gantinya gula. Karena memang stevia ramah terhadap gula darah. Namun hati-hati ya, ternyata penelitian terkini menunjukkan bahwa nggak semua pemanis stevia seaman seperti yang Anda perkirakan. Makanya banyak produk stevia punya sisi gelap yang wajib Anda tahu. Simak video ini sampai selesai supaya paham bagaimana jenis stevia yang Anda pakai dapat menjadi ancaman tersembunyi buat kesehatan Anda. Dan seperti biasa, saya juga akan kasih tahu Anda bagaimana Anda dapat memilih produk stevia yang benar-benar aman. Bagusnya, semua produk stevia tidak bikin gula darah naik dan juga tidak mengandung kalori. Dan pada dasarnya, stevia memang pilihan baik bagi orang yang harus jaga gula darah. Banyak sekali studi dan penelitian yang membuktikan bahwa stevia murni aman. Sekarang, Anda pasti bertanya, kalau stevia memang aman, bagaimana dia bisa menjadi ancaman kesehatan? Begini ceritanya. Semua merek stevia yang Anda dapat peroleh di pasaran sudah pasti tidak murni. Bahkan kebanyakan produk stevia yang dipasarkan punya kandungan stevia asli nggak sampai 10%. Kenapa begitu? Karena stevia yang benar-benar murni tidak layak dipakai oleh konsumen. Kenyataan ini berhubungan dengan tiga sifat biologis dan sifat kimiawi. Mari kita lihat satu demi satu. Pertama, stevia yang murni dan asli punya daya manis sekitar 400 kali lebih manis rasanya dibanding gula. Coba lihat gambar ini. Piramida ini mewakili biji kristal gula pada 1 sendok teh. Nah, kalau jumlah stevia murni yang punya daya manis sama seperti 1 sendok gula itu, seperti bagian merah pada kristal paling atas. Atau coba lihat foto yang satu ini. Di sebelah kiri ada 1 sendok teh gula. Di sebelah kanan ada jumlah stevia yang sama manisnya seperti 1 sendok teh gula. Kalau Anda lihat video ini di handphone, mungkin malah nggak kelihatan. Saya bikin merah. Masih sulit juga lihatnya, saking kecil jumlah stevia. Biar saya memperbesar sendok dengan stevia. Maaf sekali lagi, stevia murni begitu kuat daya manisnya sehingga hanya 6 kristal merah ini sama manis seperti 1 sendok teh gula. Oleh karena itu, stevia yang dikasih sama konsumen harus dicampur dengan bahan lain supaya konsumen bisa menentukan jumlah stevia yang cocok buat maniskan 1 cangkir kopi. Dan si bahan campuran ini yang mereka pakai bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan Anda. Namun bagaimana bahan campuran itu belum tentu aman? Akan kita bahas nanti. Sebelumnya, masih ada satu sifat lagi dari stevia yang rugi banget kalau Anda nggak paham. Yaitu bahwa stevia murni itu berupa bubuk, bukan cairan. Kalau mau dibikin produk, stevia cair harus dilarutkan. Dan pada larutan, kita ketemu problem kedua dari stevia murni. Stevia murni tidak mudah larut. Maka lagi produsen harus campurin dengan bahan lain supaya dapat bikin produk stevia tetesan seperti lazim dipergunakan di Indonesia. Lagi mereka harus pakai bahan kimia tambahan yang punya potensi untuk berdampak negatif pada kesehatan kita. Sifat negatif ketiga dari stevia adalah bahwa walaupun manis banget rasanya, namun stevia murni juga punya rasa pahit sedikit. Pahitnya itu khususnya terasa kalau stevia dipergunakan dalam suatu makanan atau minuman yang punya kandungan lemak. Misalkan kopi yang ditambah krim atau susu. Atau kalau Anda bikin satu hidangan yang berisi lemak seperti santan. Dan satu-satunya solusi terhadap problem rasa pahit itu adalah mencampur stevia dengan bahan kimia lain. Nah, sekarang kita sudah tiba pada inti permasalahannya,
yaitu bahan tambahan yang mereka pergunakan. Namanya sukralosa, satu pemanis buatan yang malah lebih manis lagi dibanding stevia. Sukralosa ini tidak terdapat di alam semesta dan harus dibuat secara kimiawi saja. Untungnya bagi produsen adalah bahwa sukralosa gampang larut di dalam cairan dan tidak punya rasa pahit. Dan sukralosa ini jauh lebih murah dibanding stevia murni. Artinya profit mereka lebih besar. Oleh sebab itu, semua produk stevia cair dicampur dengan sukralosa. Sekali lagi, semua produk stevia cair seperti itu. Yang beda antara masing-masing produk adalah rasio campuran. Rasio ini bervariasi antara sukralosa 80-95% dan stevia 5-20%. Maka sebenarnya produk stevia cair yang Anda pergunakan pada hakikatnya adalah pemanis sukralosa yang ditambah sedikit stevia. Biasanya tidak sampai 10% stevia murni. Berarti manisnya pada semua produk stevia cair yang lazim dipergunakan di Indonesia 80% sampai 95% datang dari sukralosa dan cuma 5% sampai 20% dari stevia. Saya tahu Anda sekarang sudah nggak sabar untuk ketahui ada apa masalahnya dengan sukralosa dan apa dampak negatif terhadap kesehatan kita. Mari kita lihat biar kita jadi paham. Sukralosa dianggap aman dan diberikan izin beredar baik di Amerika maupun di Eropa dan Jepang sejak sekitar tahun 2000. Namun, 5 tahun belakangan ini keluar hasil dari beberapa studi dan penelitian yang membuktikan bahwa sukralosa ini kalau dikonsumsi secara reguler dan untuk jangka waktu panjang berpotensi negatif terhadap kesehatan kita. Antara tahun 2009 dan 2021 dilakukan satu analisis yang membuktikan dampak negatif dari konsumsi pemanis buatan seperti sukralosa. Studi ini berlangsung selama 12 tahun di Prancis. Dan studi ini memantau lebih dari 100.000 orang yang pakai antara lain pemanis buatan sukralosa. Apa yang para ilmuwan temukan? Pertama, konsumsi pemanis kimiawi seperti sukralosa meningkatkan risiko kejadian penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung koroner dan stroke. Kedua, peningkatan risiko kanker. Analisis yang berlangsung selama 7 tahun lebih menunjukkan bahwa asupan sukralosa secara keseluruhan dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker. Para konsumen sukralosa memiliki tingkat kejadian kanker yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi pemanis seperti sukralosa. Masih ada yang ketiga. Ini malah lebih kuat buktinya karena ini bukan cuma pemantauan saja, namun uji klinis. Dan hasilnya masih ada satu keburukan lagi dari sukralosa yang sangat relevan bagi Anda sebagai pengidap diabetes. Analisis ini yang diterbitkan di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi sukralosa selama 14 hari saja secara signifikan menurunkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh menjadi kurang peka terhadap insulin setelah paparan jangka pendek. Atau dengan bahasa gamblang, mengkonsumsi sukralosa memperburuk resistensi insulin. Dan efeknya sudah terlihat setelah 2 minggu saja mengkonsumsi sukralosa. Karena uji ini dilakukan pada manusia dengan desain ilmiah kuat dan diterbitkan di jurnal bereputasi tinggi, temuan ini dianggap sebagai bukti yang sangat kredibel. Dan sebagai bukti bahwa sukralosa tidak aman khusus bagi pengidap diabetes. Bagi penderita diabetes atau resistensi insulin, penurunan sensitivitas insulin tentu sangat mengkhawatirkan karena kondisi tersebut merupakan akar dari gangguan kontrol gula darah. Dengan kata lain, bahwa paparan singkat terhadap sukralosa berpotensi memperburuk regulasi glukosa pada individu yang sudah rentan secara metabolik. Bagi pemirsa yang ingin membaca sendiri hasil dari studi dan analisa yang kita barusan bahas, saya sudah pasang link di bagian deskripsi dari video ini. Sebelum kita lihat apakah ada produk stevia yang tidak pakai sukralosa jahat ini,
Saya mau minta tolong sama pemirsa. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, atau kalau Anda punya teman dan keluarga yang menggunakan produk stevia tetesan, tolong share informasi penting ini dengan mereka. Karena para konsumen di Indonesia masih belum ada yang tahu tentang permasalahan yang kita bahas di video ini. Paling sedikit, mereka jadi paham bahwa produk stevia yang mereka pakai tidak seaman dan sebagus yang mereka pikirkan. Mau lihat teh? Terima kasih. Apa yang saya beritakan pada video ini bukan berarti Anda harus langsung berhenti memakai produk stevia kesayangan Anda. Juga bukan berarti bahwa Anda pasti akan kena serangan jantung atau kanker. Studi-studi yang menunjukkan korelasi antara konsumen sukralosa dan problem kesehatan seperti yang kita bahas tadi hanya memperlihatkan kecenderungan. Tapi Anda harus sadar bahwa peningkatan risiko itu nyata. Sedangkan peningkatan resistensi insulin yang terjadi gara-gara konsumsi sukralosa itu sudah agak pasti. Nah, sekarang mari kita membahas solusinya dan saya akan kasih tahu juga produk stevia mana yang terbaik. Kalau produk stevia cair yang tidak mengandung sukralosa, setahu saya itu tidak ada. Ya, karena keterbatasan stevia murni yang kita bahas pada awal video ini. Silakan tinggalkan komentar kalau Anda pernah menemukan produk stevia cair yang tidak mengandung sukralosa. Solusinya, bagi Anda yang mau benar-benar aman, sedikit susah cari produknya. Karena walaupun Anda bisa menggunakan produk stevia yang berbentuk bubuk yang sama sekali tidak mengandung sukralosa, tapi hati-hati juga. Karena kebanyakan produk stevia yang berbentuk bubuk menggunakan eritrol sebagai bahan pemanis utama. Dan eritrol ini punya sisi gelap juga. Hal ini akan kita bahas secara detail pada video berikut. Maka jangan lupa jadi subscriber pada channel kami supaya nggak ketinggalan kalau kami terbitkan video baru. Produk stevia yang aman sudah lazim dipakai di luar negeri, yaitu produk berupa campuran antara alulosa dan stevia. Baru-baru ini, produk serupa juga sudah tersedia di Indonesia. PT Gizi Diabetisi Jaya, pelopor makanan sehat khusus diabetisi, telah mengembangkan produk Sari Stevia. Sari Stevia ini juga merupakan campuran antara stevia murni dan gula alami alulosa. Si alulosa ini sangat hebat karena malah dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan bahkan membantu memperbaiki resistensi insulin. Dan hal ini bukan sekedar omongan marketing doang, namun telah dibuktikan berdasarkan beberapa studi klinis. Silahkan coba produk Sari Stevia ini. Link ke toko online mereka sudah saya cantumkan di bagian deskripsi dari video ini. Dan pastikan Anda sekarang langsung simak video ini juga supaya tahu kenapa alulosa si pengganti gula ini adalah pilihan terbaik bagi Anda yang harus jaga gula darah.